Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seorang difabel di Kota Bengkulu mampu menyulap limbah kayu dari pengrajin furniture menjadi hasil kerajinan tangan bernilai tinggi berupa miniatur kapal. Miniatur kapal dipasarkan hingga ke berbagai daerah di Indonesia sebagai cenderamata. Berbekal hobi mengukir kayu yang digelutinya sejak muda, Rosi Saprianto, warga perumahan Pinang Mas, Kota Bengkulu, mampu menyulap limbah kayu yang didapatnya dari usaha furnitur untuk dijadikan kerajinan tangan bernilai seni berupa miniatur kapal. Usaha ini dilakoni Rosi sejak tahun 2013 lalu. Saat itu Rosi terpaksa berhenti dari pekerjaannya di perusahaan swasta karena penyakit yang dideritanya. Lantaran tidak ada pekerjaan, ia mulai berpikir agar bisa bekerja dan menghasilkan uang. Saat itu Rosi mulai berpikir memanfaatkan limbah kayu untuk dijadikan kerajinan. Ia mendapatkan ide membuat miniatur kapal karena terinspirasi saat berjalan di objek wisata Pantai Panjang dan melihat kapal. Seiring waktu, Rosi mulai membuat berbagai miniatur kapal dan ternyata hasil karyanya cukup diminati untuk dijadikan sebagai cenderamata bagi wisatawan dan berbagai instansi. Dengan keahlian Rosi yang saat ini tergabung dalam komunitas difabel, berbagai miniatur mulai dari kapal finisi maupun kapal layar klasik dari berbagai negara hingga kapal modern saat ini. Untuk harga dijual miniatur kapal ini bervariasi dari harga Rp50.000 hingga Rp15 juta tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Hasil karya Rosi telah dipasarkan ke Bali, Batam, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Berawal waktu itu saya masih bekerja di perusahaan. Rekan-rekan saya nggak bisa bekerja lagi karena sakit. Jadi saya mencoba untuk mengembangkan, sebenarnya ini kata orang itu bakat terpendam. Jadi kebetulan saya sudah biasa bermain dengan kayu. Saya mengolah, waktu itu saya belum tahu apa yang mau saya olah. Mau saya buat karya apa ini kan, kira seperti itu. Tapi waktu kebetulan kita Bengkulu terkenalnya dengan keindahan Pantai Panjang ya. Jadi terpikir oleh saya, wah ini bagus juga nih buat cenderamata, kayak miniatur kapal gitu. Akhirnya saya coba untuk membuat miniatur kapal. Usaha miniatur kapal ini tak berjalan mulus. Saat pandemi COVID-19 lalu, usaha Rosi sempat terpuruk karena tidak ada pelanggan yang membeli hasil karyanya. Usaha yang digeluti Rosi ini akhirnya kembali bangkit. Berbagai dukungan diberikan sejumlah pihak untuk mendukung sektor UMKM. Salah satunya Satlantas Polres Bengkulu yang memberikan dukungan terhadap Rosi untuk memasarkan hasil karyanya melalui UMKM binaan Satlantas. Satlantas Polres Bengkulu berusaha membantu untuk memasarkan hasil karya Pak Roji dan juga rekan-rekan difabel berupa menitipkan beberapa karya Pak Roji di beberapa outlet yaitu di Educafe, Pringgading Surf Camp, dan juga di ruangan Kasatlantas sendiri. Hasil karya Pak Roji dan rekan-rekan difabel lainnya juga sudah diberikan kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Bapak Sandiaga Uno dalam kunjungannya ke Bengkulu beberapa waktu yang lalu. Dalam seminggu, Rosi mampu membuat miniatur kapal ukuran kecil sebanyak 5 hingga 7 miniatur kapal. Sedangkan untuk ukuran miniatur kapal besar, waktu yang dibutuhkan Rosi hingga 2 minggu. Selain dipasarkan di galeri sederhana di rumahnya, Rosi kini juga mempromosikan hasil karyanya melalui media sosial dan juga mengikuti berbagai pameran hingga tingkat nasional. Hasan Basri, TVRI Bengkulu melaporkan.